Kalau dari masih agama santai-santai. Hindu, Bu Wayan ya. Ya. Terus Budanya Bu Ida. Katanya ada informasi begini. Ya. Kalau Bapak Ibu dosen nanti kalau ke Ubaya nanti ini kaget melihat kampusnya karena kampusnya sekarang serba baru. Iya toh. Renovasi besar-besaran selama pandemi. Mantap. Iya. Cakep ya. Yang di Apakah kampus FBE, baru? yang di farmasi. Iya. Yang penting nggak pangling, Pak, sampai di kampus. Nggak bingung pintu masuknya, Bu. Bingung nanti. Nyari MKU-nya nggak ketemu. Di mana ini? Gitu. Terus MKU juga sebentar lagi kita kantor MKU juga nanti sebentar lagi kita bisa apa itu? Traktiran bareng lagi. Oh, mantap ini. Insya Allah nanti kita Karena nanti sentral lagi, tidak ada divisi lagi. Di MKU khusus kantor departemen MKU nanti. Yang KWS Jadi, apa? Kewirausahaan enggak lagi ya? Apa namanya? Pegawainya satu lagi seperti dulu. Nah, itu kan memang sementara karena gedungnya direnovasi. siap. Jadi makin luas ya, Ustaz. Karena kangen suaranya Bu Ida. Halo Bu Ida, just for you. Hai. I miss you. Ada Pak Teguh nggak ya hari ini ya? Wah, itu Pak Thomas sudah muncul, Pak Thomas. Itu ada Pak Thomas. Pak Teguh. Iya, Pak Teguh. Ada Pak Teguh ya? Pak Teguh kayaknya nggak ada. Oh, nggak ada. Wes, Pak Teguh hari Rabu. Hari Rabu. Oh, hari Rabu. Pak Heri juga nggak ada. Pak ini kalau Pak Sugeng, Ustadz? Pak Sugeng nggak ada. Oh, Pak Sugeng nggak ada. Hari Rabu juga. Pak Thomas, bagaimana kabar Pak Thomas? Alhamdulillah Ustadz sehat. Ini kayaknya makin muda aja Pak Thomas ini. Makin seger ya Pak. Ustadz Masan dari makin mana muda. ini? Madura ya ini posisinya. Oh, saya di Ayah Barus. Oh. Ayah Barus. Mana itu? Di mana Surabaya. Itu, Surabaya dibalik aja. Ya astaga, saya bingung. Harus ada umur merahnya, Pak. Oh, kasih nama itu. Saya dengar Ustadz Zaki nikah lagi. Oh, sudah 3 bulan yang lalu. Sudah 3 bulan yang lalu. Sudah. Kangen guyonan. Nggak undang-undang. Guyon. Guyon. Kangen duduk di tempat sharing itu loh. Kalau pas lagi diskusi lintas agama ini. Malah kangen-kangenan gini. Gitu ya. Malah kangen-kangenan gini. Okay. Ayo diskusi. Hari Pak Masan, apakah hari ini tahu jadwal Konghucu juga ya? Enggak ya? Pak Konghucu siapa? kayaknya enggak ada. Oh, enggak ada ya? Enggak ada kayaknya. Oh, berarti Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha relatif lengkap. Satu tok enggak ada. 15.45. Ini gimana? Kita mulai, Pak? Oke. Kita mulai Nanti saja. kita akhiri seperti kemarin ya Pak Masan dan Bapak Ibu 17.30 kita berhenti karena rekan-rekan yang beragama Islam harus sholat, ada sholat. Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu dosen, Bu Ida, Bu Wayan, Pak Ustadz Ali, lalu
Ustadz Masan dan Pak Thomas. Selamat datang, selamat bergabung dalam acara diskusi lintas agama. Selamat sore juga adik-adik mahasiswa. Hari ini agak berbeda. Kita dipersatukan dalam satu forum seperti ini. Perlu adik-adik ketahui bahwa dialog lintas agama ini sudah kurang lebih 2 tahun kita inisiasi. Jadi semua dosen di internal Ubaya dipersatukan dalam satu forum. Lalu kita berdiskusi mengangkat topik-topik yang relevan dengan situasi saat itu. Nah, karena saat ini, hari ini kita digempur oleh wabah COVID, maka topik yang kita angkat juga tidak jauh dari itu. Nah, Bapak Ibu dosen dan juga adik-adik sekalian, saya kira sebelum kita memulai acara diskusi dialog lintas agama kita pada sore hari ini, sebagai makhluk beriman, patutlah kita mengucap syukur. Kita memulai acara ini dengan berdoa. Saya mengajak kita semua untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Adik-adik, guna melancarkan kegiatan diskusi kita pada sore hari ini, saya minta agar adik-adik yang belum menonaktifkan mic-nya, tolong dimatikan untuk sementara. Nanti ketika diberi kesempatan untuk berbicara, baru kemudian mic-nya dihidupkan. Semata-mata agar diskusi kita pada sore hari ini lancar dan baik. Nah, adik-adik, Bapak Ibu dan rekan-rekan, adik-adik semua, topik yang kita angkat dalam diskusi, dalam dialog lintas agama kita pada sore hari ini adalah agama dan pandemi COVID. Nah, kita mau mendengar kira-kira posisi atau tanggapan agama berhadapan dengan wabah yang kini datang. Kira-kira posisi agama terhadap wabah ini seperti apa? Dan tentu untuk memantik diskusi kita, kami antar nanti dalam satu video singkat. Video itu nanti mengantar membangkitkan imajinasi kita dan juga komentar dan juga mungkin diskusi kita. Nah, hadir dalam diskusi kita sore hari ini, saya tadi menginventaris kurang lebih 5 agama direpresentasikan oleh masing-masing dosen. Nanti kita akan berikan kesempatan tiap agama yang diwakilkan oleh masing-masing dosen, saya kira 5 menitan. Kalau paling lama diberikan tambahan waktu 2 menit, 7 menit, untuk memberikan tanggapan terhadap video yang sudah diberikan, yang nanti akan kita tonton bersama. Oke, sebelum itu, saya kira adik-adik perlu juga mengenal dosen-dosen dari berbagai agama yang ada di Ubaya. Karena itu kita persilakan nanti satu persatu dosen, mulai dari yang paling senior, saya kira Ustadz Ali, lalu bergeser ke Islam, lalu Protestan dan seterusnya. Nanti tolong memperkenalkan diri dan juga mengajar di kelas KP apa, agama apa. Oke, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dosen untuk memperkenalkan diri. Ustadz Ali, silakan. Suaranya Ustadz, suaranya. Oke. Selamat sore Bapak dan Ibu dan juga para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Nama saya Bapak Ali Fauzi Sohib Al-Gersiki. Nah, bisa ditebak dari mana, saya dari Gresik. Yang saya pengampu dosen pendidikan agama Islam. Alhamdulillah saya sudah mungkin paling senior di antara seluruh dosen agama Islam yang lain. Saya mengajar untuk semester ini di kelas KPG 1 dan juga D1.
di Fakultas Teknobio dan juga di Fakultas Psikologi. Saya kira itu. Sehat semuanya. Salam perkenalan. Oke, matur nuwun Ustadz, terima kasih. Oke, kita lanjut ke perkenalan berikutnya dari agama Islam, Ustadz Mahsan. Silakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mahsan, cukup singkat, padat, penuh makna, tapi insya Allah wajahnya meskipun serem kayak gini, pasti tetap ngangenin. Ya Pak John ya? Iya, Pak. Jadi memang tidak boleh melihat orang dari covernya. Memang covernya serem tapi hatinya lembut. Saya yang paling junior di antara dosen-dosen agama Islam. Saya baru masuk di Ubaya tahun 2014 atas pertimbangan dari Gus Ali Al-Ngrisii. Matur suwun Gus Ali sudah mengajak saya bergabung di Ubaya yang begitu luar biasa. Luar biasa Ustaz Ali. Saya dari Ayah Barus atau Surabaya. Memang blasteran ya, blasteran antara MU dan Lamongan atau LA. MU itu Madura United, LA Lamongan asli. Jadi jadinya kayak gini. Terus untuk semester ini saya ada mengampu kelas fakultas keperawanan ya, kedokteran sih, maaf kedokteran maksud saya. FK, Fakultas Kedokteran dan juga KPB1 Hukum. Jadi habis dari dokter saya dihukum nanti gitu harinya. Gitu. Itu saja perkenalan dari saya. Salam kenal, kalau ketemu nanti kita di kampus saling sapa dan apalkan wajah saya ini yang katanya orang kayak teroris. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Luar biasa Ustadz. Oke. Berikut kita lanjut ke agama Kristen. Kepada Bapak Thomas Bejo, kesempatan kita berikan. Halo Pak Thomas. Halo, selamat sore Pak Thomas. Enggak, oke. Mungkin tidak kedengaran. Selamat sore, ya. Pak. Oke, selamat sore Pak Thomas. Ya, silakan Pak. Halo, selamat sore. Sore. Ya, baik. Selamat sore teman-teman semua. Shalom. Terima kasih. Nama saya Thomas Bejo Utomo. Saya pengampu mata kuliah agama Kristen untuk hari ini KPE 1 Fakultas Teknik. Sebetulnya hari ini kelas agama ada 2, Pak. Satu Pak Ponco, cuman Pak Ponco tidak bisa bergabung karena ada acara. Tapi kelasnya tentu saya berharap anak-anak Pak Ponco bisa ikut hadir hari ini. Baik, terima kasih Pak John. Itu perkenalan saya. Terima kasih Pak Thomas. Pak Thomas mengampu mata kuliah agama Protestan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Bu Wayan yang mengampu mata kuliah agama Hindu. Silakan Bu Wayan, kesempatan kita berikan. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Sore. Mata kuliah agama yang ada di Ubaya. Demikian juga selamat sore pada adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Ya, saya Ibu Niwayan Suwarmini mengampu mata kuliah agama Hindu untuk hari ini di KPD1 Fakultas Kedokteran. Ya, mungkin itu saja. Apa lagi? Oke, makasih banyak Bu Wayan. Bu Wayan ngajar agama Hindu. Kita maju ke berikutnya. Bu Ida yang mengampu mata kuliah pendidikan agama
Bu Ida, kesempatan kami berikan. Ya, selamat sore semuanya. Salam sejahtera, Sore. namo buddhaya. Saya Bu Ida Bagus. Kebetulan saya di sini mengampu agama Buddha untuk kelas C1 Ekonomi dan Fakultas Kedokteran. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ida. Oh ya, adik-adik, di forum ini, forum tatap maya ini juga hadir Pak Heri selaku Kepala Departemen MKU. Saya kira kita berikan kesempatan Pak Heri juga untuk sebagai Kepala MKU juga untuk membuka kegiatan dialog lintas agama kita pada sore hari ini. Pak Heri, selamat sore, bisa dengar? Selamat sore Pak John. Oh, Terima kasih. Pak, silakan Pak. Sorry saya baru pindah dari kelas satunya, jadi selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini kita kuliah lintas agama, dialog lintas agama, supaya teman-teman nggak shock aja. Jadi kita pengen nunjukin dulu, Bapak Ibu dosen ini pengen sharing bahwa di level Bapak Ibu dosen itu teman Bapak Ibu dosen yang mengajar Pancasila, yang mengajar agama dan mengajar beberapa agama tadi, itu kita sudah biasa berdialog sih sebenarnya. Jadi kalau ada di luar sana ada foto, ada suster campur temannya yang jilbaban, di sini itu sudah biasa lah, di tempat kita sudah biasa. Ada Pak Ustadz sama ada kemudian nanti ada biksu dan macam-macam lah, kita sudah sering seperti itu. Jadi kita cuma nunjukin ke teman-teman bahwa di level Bapak Ibu dosen itu kita sudah biasa hidup berdampingan meskipun kita berbeda, itu aja. Jadi di nilai yang kita tawarkan ke teman-teman mahasiswa dan Ubaya itu kita pengen branding bahwa kita tuh komunitas multicultural, kita tuh global citizenship, kita bisa bergaul dengan siapa saja untuk maju bersama. Sekali lagi selamat berdialog, selamat belajar bersama, saling memahami bersama. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan mengampu mata kuliah ini. Sekali lagi terima kasih. Saya buka acara ini. Silakan Pak John, saya lanjutkan. Oke, terima kasih banyak Pak Heri. Kita semua patut mengucap terima kasih juga kepada Pak Heri selaku Kepala MKU yang saya kira sudah beberapa semester ini menginisiasi acara dialog lintas agama ini, dan itu makin menegaskan Ubaya sebagai kampus multikultur. Terima kasih, matur nuwun Pak Heri. Adik-adik, saya kira juga live streaming di YouTube Pak John. Oh, oke. Live streaming. Yeah. Oke. Saya kira kita juga patut mengucap terima kasih kepada satu admin di belakang layar yang mengatur sehingga diskusi kita hari ini bisa diselenggarakan. Bu Elsa, selamat sore, terima kasih. Oke, kita lanjut. Skema diskusi kita, saya coba membacakan skema diskusi kita pada sore hari ini. Nanti diawali dengan kita bersama menyaksikan tayangan kurang lebih 4 menitan yang sudah dipilih. Setelah nanti menyaksikan itu, kita berikan kesempatan kepada masing-masing dosen untuk memberikan semacam tanggapan atau komentar terhadap tayangan tersebut selama kurang lebih 5-7 menitan, saya kira paling lama itu. Lalu kita masuk sesi berikutnya, dialog, tanya jawab. Adik-adik mahasiswa bisa menggunakan chat. Kalau mau bertanya silakan diketik di situ nama, nomor mahasiswa, pertanyaannya ditujukan ke siapa. Nanti akan dijawab oleh Bapak Ibu dosen. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja menyimak tayangan berikut ini. Bu Ida, silakan. Kita share jarak jauh ya, karena kan lagi di rumah aja. Nana mau tanya Abi soal corona. Sebagian kalangan
menyebarkan informasi dan bilang virus corona ini tentara Allah yang sengaja diturunkan untuk menghukum manusia. Gimana Abi? Iya, nah, memang terlalu banyak nih berita, tulisan dan sebagainya yang simpang siur. Ada yang tidak bertanggung jawab dan ada juga yang memang ada kebenarannya. Dalam konteks menanggapi bencana corona ini, Abi tidak sependapat dengan mereka yang berkata ini adalah siksa Allah. Karena ini melanda dunia mengenai orang-orang baik dan orang-orang yang tidak berdosa. Apakah mereka itu disiksa juga? Abi lebih senang untuk menyatakan bahwa ini adalah bencana yang merupakan ujian dan peringatan dari Allah untuk umat manusia yang dewasa ini seringkali angkuh dan merasa diri mampu melakukan segala sesuatu. Memang di dalam Al-Quran suratul Anfal Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Hati-hatilah datangnya suatu bencana, ujian yang bisa menimpa bukan hanya orang-orang yang durhaka dan berzalim di antara kamu. Jadi ini bencana berupa ujian. Memang kita juga harus sadar bahwa orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang dekat kepada Allah, yang wafat karena bencana ini, itu akan mendapat nikmat dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis, Nabi menyatakan bahwa mereka yang wafat karena ta'un, suatu penyakit yang mewabah pada masa Nabi atau sahabat-sahabat Nabi, mereka yang wafat itu dinilai sebagai syahid. Tentu saja syahidnya tidak sama dengan mereka yang gugur dalam peperangan membela kebenaran. Tapi syahidnya ini dinamai syahidul akhirah. Jadi mereka tetap dimandikan, disalatkan, dikafankan. Berbeda dengan yang gugur di jalan Allah, tidak dikafankan, tidak dimandikan, dan seterusnya. Tetapi ganjaran yang diperolehnya dari Allah karena kematiannya akibat virus ini itu serupa dengan ganjaran orang-orang yang meninggal di medan perang. Ya, selanjutnya kita bisa berkata begini, bahwa virus-virus itu sebenarnya dapat juga dinamai sebagai setan-setan. Karena itu Abi juga tidak sependapat dengan mereka yang menamai virus-virus itu sebagai tentara-tentara Allah. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi, kita menemukan bahwa penyakit diakibatkan oleh setan. Mari kita baca ayat Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Ayyub yang menyatakan, "Massaniyas syaitanu binusbin wa adab." Setan telah menimpa aku dengan penyakit yang melelahkan dan menyiksa. Dia namai penyakit itu disebabkan oleh setan, atau dengan kata lain virus-virus. Nabi juga mengisyaratkan bahwa virus-virus ta'un itu adalah ulah setan, ulah jin, dan kita ketahui bahwa jin adalah sesuatu yang tersembunyi. Salah satu di antaranya adalah virus-virus itu. Demikian banyak ulama mengartikan makna jin, dan karena itu kalau dia setan, kita harus musuhi, kita harus hindari, dan kita harus perangi. Oke, terima kasih Bu Ida. Kita langsung saja. Pertama kita minta komentar atau tanggapan dari yang mewakili agama Islam, Ustadz Mahsan, terhadap tayangan tadi dan juga topik besar kita, agama dan pandemi COVID. Barangkali ada perspektif Islam terhadap persoalan tersebut. Silakan Ustadz, kesempatan kami berikan.
Terima kasih Pak John telah memberikan waktu kepada saya. Memang saya rasa terlalu berlebihan ketika kita mengatakan bahwasanya pandemi COVID ini tentara yang diutus Tuhan untuk memberikan siksaan kepada umat manusia. Saya sangat kurang setuju sekali. Selama pandemi COVID, ketika saya khutbah di masjid-masjid atau ketika saya memberikan kajian secara online atau memberikan kajian secara langsung, saya mengingatkan kepada para jemaah bahwasanya COVID ini, ayo yang pertama kita jadikan sebagai bahan ujian bagi kita umat manusia, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, dan kita jadikan ini sebuah teguran. Teguran apa? Mungkin selama ini kita hidup kurang bersih, mungkin selama ini kita hidup kurang memenuhi aturan-aturan agama, sehingga Allah memberikan teguran kepada kita agar kita bisa menjadi manusia yang lebih disiplin. Bagaimana kita menghadapi kebersihan, bagaimana kita menjalani sebuah ibadah dengan baik. Itu sebenarnya. Bicara masalah pandemi ini sebenarnya adalah PR kita bersama. Bukan hanya di Islam, bukan hanya di Hindu atau di lainnya. Semuanya kita punya peran masing-masing. Kenapa? Karena ini bencana sudah bencana internasional yang tidak hanya satu agama atau dua agama yang mengalami pandemi COVID ini. Semua agama. Oleh karena itu saatnya kita saling membantu, saling membahu adanya pandemi ini. Bagaimana solusi yang terbaik yang kita berikan kepada setidaknya bisa membantu pemerintah, bisa mengatasi yang namanya pandemi yang saat ini kita alami bersama. Sehingga kita tidak perlu memunculkan statement-statement yang tidak penting, atau kita memunculkan narasi-narasi yang menggiring publik untuk menjadi bodoh. Ini yang sangat disayangkan akhir-akhir ini. Mungkin itu Pak John sementara yang bisa saya tanggapi dari apa yang ditayangkan dalam video tadi. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Pak John. Terima kasih Ustadz Masan, luar biasa. Saya tidak perlu menyimpulkan, saya kira sangat jelas tadi posisi dan juga komentar yang disampaikan oleh Ustadz Masan. Adik-adik silakan kalau kalian mau bertanya, ingin bertanya, boleh mengetik, nanti kami inventaris dan akan dijawab oleh Bapak Ibu dosen. Oke, kita maju ke pembicara penanggap berikutnya. Kita minta Pak Thomas Bejo. Pak Thomas, silakan memberikan komentar terhadap video dan juga mungkin hal-hal lain yang ingin Bapak angkat berkaitan dengan topik pandemi COVID, terutama dari perspektif Kristen, agama Kristen. Silakan Pak Thomas, kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih Pak John. Selamat sore untuk teman-teman mahasiswa semua. Prinsipnya saya setuju dengan pendapat Prof. Quraish Shihab terkait dengan pandemi ini. Yang jelas bahwa pandemi ini sebuah fakta, sebuah realita, bahwa sekarang kita ada di era pandemi ya, atau masa pandemi. Dalam perspektif iman Kristen atau perspektif Alkitab, bahwa segala sesuatu terjadi di alam maya ini, di dunia ini, atas izin Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan yang Maha Kuasa lah yang mengontrol alam semesta ini. Jadi dalam kedaulatannya, dalam otoritasnya. Jadi kami meyakini bahwa pandemi ini terjadi juga atas seizin Tuhan. Nah, tentu dalam konteks ini, yang pertama, tujuan dari pandemi atau maksud dibalik Tuhan mengizinkan pandemi ini adalah yang pertama sebagai
ujian bagi orang-orang yang percaya, ujian iman, ujian keteguhan keyakinan, ya, ujian percaya. Apakah dalam situasi yang sulit ini orang-orang percaya masih menaruh harapan kepada yang dipercaya, yaitu Tuhannya? Tentu kalau ini adalah ujian, maksud dan tujuannya adalah untuk kebaikan orang-orang percaya tersebut, meningkatkan kualitas keimanannya. Nah, dari sudut pandang yang tidak percaya, maka pandemi ini diizinkan Tuhan terjadi sebagai sebuah peringatan agar manusia boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, karena memang dalam Alkitab itu Tuhan juga izinkan ada bangsa-bangsa yang dilanda pandemi, karena bangsa-bangsa tersebut tidak percaya kepada Tuhan, ya, hidupnya jauh dari Tuhan. Maka pandemi ini dipakai Tuhan sebagai sebuah peringatan. Nah, dalam pandangan iman Kristen juga bahwa pandemi ini menjadi salah satu tanda atau bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Memang kita sudah berada di masa akhir zaman. Memang pandemi ini terjadi tidak ada pada zaman sekarang, zaman dulu-dulu pun ini terjadi. Dan memang kita kan sekarang sebetulnya akhir zaman itu dalam konteks iman Kristen bukan nanti, tapi sekarang ini kita sudah ada di dalam masa akhir zaman. Nah, dengan adanya pandemi ini sebenarnya kita sedang proses ya menuju ke sana. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Tentu yang pertama adalah meningkatkan iman kita. Kita makin dekat dengan Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan. Ya. Yang kedua adalah imunitas. Bagaimanapun juga kita harus menjaga kesehatan kita. Itu penting. Dan yang ketiga, taat kepada aturan pemerintah. Kalau sekarang pemerintah menerapkan protokol kesehatan, ya harus kita ikutin. Kita harus pakai masker kalau harus keluar rumah, kita harus menjalankan social distancing, physical distancing, ya. Kita harus belajar dari rumah, ibadah dari rumah, bahkan juga bekerja dari rumah. Itu semua adalah usaha pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Dan sebagai orang percaya di dalam iman Kristen itu kita harus taat kepada pemerintah karena ketaatan itu bagian dari iman. Jadi saya rasa itu Pak John yang bisa saya bagikan pandemi dalam perspektif iman Kristen. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Thomas. Luar biasa. Terima kasih karena kami kemudian bisa menangkap posisi gereja Kristen berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Oke, kita lanjut ke penanggap berikutnya dari agama Hindu. Kita minta Bu Wayan silakan memberikan 1-2 perspektif agama Hindu berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Kesempatan kami berikan, Bu Wayan. Oke, terima kasih kepada Pak John atas waktu yang diberikan saya. Demikian juga kepada adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Dalam menyikapi COVID-19 ini, Hindu memandang bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu adalah atas kehendak Tuhan, ya, yang widiwasa. Ya, sesungguhnya di dalam teologi Hindu itu mengatakan bahwa yang widi atau Tuhan yang Maha Esa itu adalah mengatur semua siklus dan tatanan kosmik lewat kecerdasan di balik gerak alam. Ya, itu yang disebut dengan hukum alam atau reta.
Nah, reta ini merupakan kesadaran yang maha tinggi yang mengatur detak jantung semesta. Ya, tarik napas manusia, hewan, fotosintesis, tumbuh-tumbuhan, sampai munculnya virus ya, yang sekarang kita kenal dengan virus COVID ya, 19 ya. Nah, sungguhnya COVID-19 ini menurut pandangan Hindu adalah merupakan bagian dari hukum alam ya. Buta kala, nah ini COVID ini virus penyakit, nah itu dimasukkan dalam kelompok buta kala. Buta kala dan dewa itu sesungguhnya adalah merupakan siklus ya, merupakan sebuah siklus di mana di dalam kalender Hindu itu mengajarkan datangnya siklus. Ya, di mana para pemeluk agama Hindu itu diharapkan untuk melakukan puja ya, atau ritual ya, sesuai dengan siklus kehidupan atau siklus alam. Ya, kemudian manusia itu adalah dari sejak lahir sampai kematian itu adalah ada ritual untuk siklus tersebut. Ya, tujuannya tiada lain adalah untuk keselamatan. Ya. Nah, sekarang COVID datangnya virus COVID, nah itu merupakan juga sebuah siklus yang memang harus ada. Itu adalah hukum alam, ya, bukan Tuhan itu memberikan kutukan, bukan, ya, itu adalah bagian dari hukum alam, ya, yang pada suatu saat itu pasti akan datang. Ya, kita lihat dari sejarah ya, menunjukkan banyak penyakit-penyakit atau virus ya dari zaman dahulu itu yang menyerang manusia. Nah, itu bagian daripada hukum alam. Ya. Kemudian secara teologi Hindu di sini bagaimana menyikapi? Ya, dalam menyikapi berbagai penyakit itu misalnya ya, terutama dalam hal ini kita bicara virus COVID-19, di dalam ajaran Hindu itu ada mengajarkan untuk melakukan brata. Ya, brata itu artinya menarik diri atau puasa atau introspeksi diri. Ya, kalau di dalam ritual Hindu biasanya lakukan setiap nyepi itu sudah melakukan introspeksi diri. Ya, salah satu brata ya, brata yang dilakukan adalah amati lalungan. Artinya tidak bepergian. Jadi sesuai dengan anjuran pemerintah COVID-19 ini ya kita harus melakukan menarik diri, artinya kita membatasi diri untuk bertemu pada orang, membatasi diri untuk ke tempat keramaian dan lain sebagainya. Di dalam Hindu itu juga disebut dengan monabrata juga ya, kita batasi untuk berbicara karena virus ini juga menular gitu ya, lewat percikan-percikan gitu ya. Dari yang dikeluarkan oleh saat kita berbicara itu. Nah, kemudian pedoman ya untuk menghadapi ini kita harus kembali kepada beberapa ajaran Hindu. Nah, ada diantaranya ada yang disebut dengan wira, yaitu semangat dan keberanian menghadapi kehidupan. Bukan berarti kita terus menarik diri dan sembunyi. Nah, kemudian ada dharma, itu adalah melakukan usaha ya untuk menyangga kehidupan. Jadi melakukan kewajiban, seperti misalnya para dokter ya. Itu melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya ya di dalam menanggapi
penyakit ini. Kemudian ada spirit dari kedua ini, keberanian dan merupakan suatu kewajiban. Itulah juga merupakan sebuah yang harus dilakukan oleh umat manusia di dalam menghadapi COVID-19 ini yang telah membawa. Itu saya kira untuk pendapat dari saya. Oke, terima kasih Bu Wayan. Kami kemudian tahu perspektif Hindu tentang wabah ini dan tentu memperkaya pengetahuan kami. Oke, adik-adik, saya ingatkan lagi, kalau mau bertanya, silakan menyiapkan pertanyaan, boleh diketik, ditujukan ke agama mana, jangan lupa nama dan juga nomor mahasiswa. Nanti pasti akan diberi poin penghargaan oleh dosen, oleh masing-masing dosen pengampu. Oke, kita lanjut ke penanggap berikut. Kita berikan kesempatan kepada Bu Ida. Bu Ida, silakan dari perspektif agama Buddha. Oke, Bu Ida, silakan. Ya, baik. Selamat sore semuanya. Dalam perspektif agama Buddha, Buddha mengatakan dalam Anguttara Nikaya 5 ayat 130 dikatakan bahwa sebenarnya salah satu penyebab bencana itu berkaitan dengan kehilangan perilaku bermoral. Kemudian bencana juga bisa terkait karena kehilangan pandangan-pandangan yang benar. Namun Buddha mengatakan bahwa dan mengajarkan kita bahwa kita harus melihat dan bercermin terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pihak-pihak tertentu terjadinya bencana tersebut, tapi kita justru melihat lebih ke dalam apa yang sudah kita lakukan sehingga bencana ini bisa terjadi. Nah, karena kami meyakini sebagai umat Buddha, alam semesta ini dan keberadaan kita manusia ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi kami di alam semesta ini berlaku hukum-hukum yang saling kait-mengkait. Salah satunya adalah ada 5 hukum. Jadi ada hukum fisika yang menyangkut fenomena-fenomena anorganik, yang mengatur tentang cuaca, mengatur tentang musim, ya. Kemudian ada hukum-hukum yang berhubungan dengan fenomena organik yang berhubungan dengan hidup, tumbuh, kembang. Kemudian ada hukum-hukum perbuatan. Nah, kemudian selain itu juga ada hukum-hukum yang berhubungan dengan sebab akibat, kemudian juga hukum yang berhubungan dengan mohon maaf, Bu Ida, adik-adik, halo adik-adik, tolong yang belum dimatikan mic-nya dinonaktifkan. Halo adik-adik yang belum menonaktifkan mic-nya, tolong dinonaktifkan supaya dialog kita pada sore hari ini berjalan lancar dan tidak mengganggu. Oke, baik, terima kasih Bu Ida, mohon maaf, silakan dilanjutkan. Ya, baik. Saya ulangi, jadi keseluruhan dari kita, keberadaan kita, para makhluk itu saling kait-mengkait dengan alam semesta ini. Karena di alam semesta ini berlaku hukum-hukum alam. Jadi seperti ada hukum yang mengatur tentang cuaca, musim, ya. Kemudian ada hukum yang mengatur tentang bagaimana biji itu tumbuh, bagaimana suatu makhluk itu tumbuh. Kemudian ada hukum sebab akibat, jadi hukum perbuatan. Kemudian juga ada hukum yang berhubungan dengan psikologis, yang berhubungan dengan cara kerja proses pikiran. Dan terakhir juga ada hukum yang disebut dengan Dhamma Niyama, yaitu hukum yang mengatur tentang fenomena saling kait-mengkait yang tidak ada hubungannya dengan 4 hukum yang tadi sebelumnya. Nah, hukum-hukum ini bekerja secara alami, dan hukum-hukum ini bekerja sebagaimana apa adanya sesuai dengan sifat-sifat masing-masing dan saling mengkait-mengkait. Nah, jadi adanya virus corona ini bisa juga karena proses dari alam semesta tadi, yang salah satunya adalah terjadi
dari Bijaniama, kemudian ada hubungannya dengan Utuniyama ya dari proses alam, sehingga virus yang tadinya mungkin muncul hanya cuman kecil kemudian bisa membesar dan memberikan dampak dan efek kepada kita semua. Ditambah juga mungkin perilaku manusia yang tidak bisa terkontrol itu membuat virus itu semakin berkembang. Nah, sehingga mungkin ketika kita pernah mendengar bahwa apa sih penyebab dari virus kemarin itu, ya ada yang mengatakan bahwa oh ya ini memang virus ini memang ada dan berkembang, perkembangannya dari virus-virus yang sebelumnya, ada yang mengatakan bahwa virus ini dari orang yang makan kelelawar. Nah, tapi yang pasti semua itu pasti ada penyebabnya dan saling kait-mengkait. Bisa jadi dua penyebab itu benar gitu ya. Bisa juga salah, tapi yang pasti kita di sini sebagai umat manusia yang paling penting adalah yang harus kita lakukan adalah kita terima bencana ini dengan kerelaan hati, dengan keikhlasan hati. Yang pasti alam ini akan bekerja sesuai dengan fungsinya, dan jadikan peringatan ini bagi kita ya. Peristiwa ini jadi peringatan bahwa kita ini sebenarnya harus merenungkan kehidupan ini, kita ini selama ini bagaimana gitu. Apakah kita sudah berwelas asih kepada alam semesta ini, sehingga ketika kita mencoba untuk berwelas asih di alam semesta ini, maka itu secara otomatis perilaku kita berubah, dan ketika perilaku kita berubah itu akan memberikan dampak kepada proses Utuniyama tadi dan Bijaniama tadi ya. Jadi proses makhluk hidup yang lain itu juga berubah, proses terhadap alam juga akan berubah. Nah, jadi dari itu umat Buddha, saya sebagai pengamal Buddha juga menyarankan kepada semuanya bahwa kita terima ini sebagai bencana, tapi ya kita ikhlas, tapi bagaimana kita sekarang mengatasi bencana ini secara bersama-sama. Kita dukung pemerintah juga untuk mengatasi bencana ini dengan baik, sehingga bencana ini bisa cepat berlalu. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ida sudah memberikan kami pemahaman perspektif Buddha berhadapan dengan pandemi COVID yang hari-hari ini datang di tengah-tengah kita. Oke, saya kira saya juga harus memberikan tanggapan dari perspektif Katolik. Bapak Ibu dan juga adik-adik, sedikit saja saya kira yang tadi disampaikan oleh Kiai Kurai Siap itu juga merepresentasikan teologi Katolik, bahwa Allah tidak dipresentasikan sebagai Allah yang pendendam, apalagi Allah yang penghukum. Bangunan teologi Katolik itu punya keyakinan bahwa Allah yang mencintai kita itu mencintai dengan total dan sempurna. Tidak mungkin Allah yang sama itu juga mempunyai sifat pendendam, apalagi penghukum seperti itu. Dan saya kira puncak dari cinta Allah termeteraikan dengan kehadiran Kristus ke dunia. Jadi karena begitu besarnya rasa kasih dan cinta dia ke umatnya, maka kemudian dia mengutus putranya ke tengah dunia, semata-mata agar kemudian Allah itu datang dan kemudian mengalami penderitaan yang juga dialami oleh manusia, dan juga karena kehadiran Kristus, kematian menjanjikan kebangkitan. Dengan demikian juga umat punya keyakinan bahwa penderitaan yang dilalui itu akan berujung pada kebangkitan, keselamatan dan lain-lain. Dan juga Allah yang menciptakan dunia ini menciptakan dunia dengan baik. Tapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa kemudian ada keburukan-keburukan itu yang sering ditanyakan dalam keluar dari mulut-mulut umat Katolik, saya kira juga umat-umat lain. Mereka mempertanyakan kenapa Allah yang maha baik itu juga kemudian membiarkan saja keburukan-keburukan itu ada. Saya kira keburukan-keburukan yang ada dan melanda dunia itu bukan merepresentasikan sekali lagi kekejaman Allah, tapi karena itu sifat alam manusia dan alam semesta. Kita rentan, terbatas, dapat punah, dapat mati. Karena itu keburukan-keburukan itu hanya sekedar merepresentasikan kerentanan kita sebagai makhluk yang tidak terbatas. Tapi dengan demikian tidak membuat kita kemudian pasrah terhadap pandemi yang datang.
kita tetap berusaha memberikan berkontribusi keluar dari pandemi ini dengan daya kekuatan maksimal yang kita miliki. Misalnya dengan menghargai protokol-protokol yang ada. Itu saja sedikit dari perspektif Katolik. Oke, adik-adik mahasiswa, betapa kita pada sore hari ini sudah diperkaya, banyak pandangan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen dari perspektif agama-agama. Ini sebagai studi perbandingan ini luar biasa. Yang saya kira makin menegaskan sikap toleransi kita, karena kita sudah memahami agama-agama yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke sesi dialog, diskusi, tanya jawab. Saya cek di chat itu, oke, masih sepi pertanyaannya, baru satu. Oke. Nah, kita mulai saja. Ini ada pertanyaan dari Kenneth Manuel Lianto dari kelas Protestan S1. Nah, ingin bertanya mengenai pendapat Bapak Ibu dosen dari berbagai agama mengenai kejadian baru-baru ini, ya, mengenai pemerintah yang memberikan penghargaan dan seremonial kepada Jawa Timur karena atas menangani COVID dengan menggabungkan pendekatan sains dan spiritual. Kenneth ini yang bersangkutan sadar bahwa mempunyai pendapat yang bertentangan dengan agama biasa dilihat dengan sifat yang tabu. Tetapi melihat bagaimana pemerintah menangani hal ini, dapat terlihat bahwa penggabungan sains dan spiritual ini jelas didominasi oleh spiritual, hal-hal spiritual. Dan bukan sains menurut dia. Oke, bukankah hal ini hal yang seharusnya tidak membanggakan? Kenapa kemudian praktek seremoni seperti ini diberikan penghargaan? Karena menurut dia, sekali lagi, ini lebih condong ke spiritual, bukan ke aspek sainsnya. Kita minta kalau ada komentar terhadap pertanyaan ini, silakan. Oke, tentu masih dalam bingkai perspektif agama ya, karena spiritual ini. Apakah seremonial yang dibuat oleh pemerintah dan kemudian lantas dianugerahi oleh negara ini adalah hal yang tepat? Silakan, mungkin kita minta terlebih dahulu Ustadz Ali. Silakan Ustadz Ali. Pak John, boleh mungkin di-clearkan lagi yang yang maksudnya yang penggabungan sains dan spiritual ini contoh nyatanya apa ya Pak? Dari peristiwa yang mana ya Pak? Iya. Mungkin yang bertanya bisa lebih diperjelas. Nah, Kenneth, selamat sore. Kita minta saja ya. Ini ketika ya, juga. Langsung live. Selamat sore, Kenneth. Ini mahasiswanya Pak Thomas. Ya. Oke. Terima kasih, Kenneth. Ini Bapak Ibu dosen minta Kenneth untuk memparafrasekan ulang supaya nanti dipahami fokus pertanyaannya. Silakan, nggak apa-apa. Oh ya. Jadi kan saya lihat berita hari-hari ini itu ada berita pemerintah itu memberikan penghargaan serta seremonial itu ke saya kurang tahu ke siapa ya. Saya tahu itu dari pemerintah. Itu penghargaannya itu atas penggabungan antara sains dan spiritual. Menangani COVID-19 ini dengan sains dan spiritual, penggabungan itu. Nah, saya lihat sendiri di Indonesia ini penggabungannya yang dimaksud ini masih kurang baik gitu. Jadi kalau menurut saya, jadi penggabungan antara sains dan spiritualnya ini terlalu banyak penggabungan spiritualnya dan terlalu sedikit sainsnya gitu. Nah, saya sadar kalau biasanya kalau bertentangan, kalau yang tidak setuju dengan kebaikan agama itu memang tabu, tapi bukankah hal ini itu hal yang seharusnya itu tidak dibanggakan gitu, tidak perlu diberikan seremonial atau penghargaan. Nah, saya cuma pengen tahu pendapatnya. Oke, baik, terima kasih Kenneth. Saya kira jelas ya. Posisi Kenneth tidak terlalu suka dengan ketidakseimbangan mencari solusi dengan memberi ruang terlebih bagi spiritual, aspek spiritual. Padahal menurut dia mestinya
saat-saat seperti ini, pandemi model ini kan harus diselesaikan, banyak presentasinya, diberi ruangnya terhadap aspek-aspek sains gitu. Silakan Bapak Ibu, saya kira bisa memberikan tanggapan. Ini apakah menyelesaikan pandemi ini murni harus spiritual, lantas kemudian kita harus rame-rame ke gereja atau masjid, misalnya itu sebagai solusi atau yang lain, atau kemudian kita letakkan saja itu tanggung jawab medis, atau integrasi antara keduanya. Bapak Ibu dosen bisa memberikan tanggapan. Ustadz Ali bisa ya? Boleh Ustadz Ali mewakili, tadi sudah Pak Ahmasan, sekarang kita berikan Pak Ali. Halo Ustadz, bisa mendengar? Ya, saya sependapat. Halo. Oke, ya, siap. Saya harus sampaikan bahwasanya saya sependapat dengan tadi penanya bahwa hal-hal yang sifatnya seremonial, penghargaan dan lain sebagainya, saya kira untuk yang saat ini terlalu dini. Yang sedemikian itu justru malah COVID-19 ini sendiri. Dalam hemat saya, bahwasanya antara sains dan juga spiritual atau dalam hal yang berhubungan dengan nilai-nilai agama dalam kaitan penanganan COVID-19 ini, maka mutlak dan sangat diperlukan. Karena dari sudut keyakinan kita, nilai keimanan kita, kalau kita betul-betul beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita yakin bahwasanya Tuhan itu Maha Pencipta. Dan segala apa yang ada di muka bumi ini, semuanya adalah ciptaannya, termasuk diantaranya adalah penyakit itu sendiri. Dan apa yang diturunkan kepada Tuhan, kepada umat manusia, ini seyogianya kita Halo Ustadz, anggap sebagai sinyalnya tidak stabil Ustadz. Bentuk kesempurnaan Tuhan itu sendiri. Karena kalau toh tidak ada ujian yang sedemikian ini, maka sebagaimana yang disampaikan oleh manusia seolah tidak orientednya. Tidak ada sebenarnya itu adalah ciptaan Tuhan, ya. Oke, Pak Ali, maaf ini sinyalnya mungkin kurang baik sehingga terputus. Kadang menghilang ya. Iya, baik, ya, Pak, saya lanjutkan. Oke, Pak. Bahwasanya kalau kenapa harus saling kolaborasi antara sains dan agama? Kalau agama memandang sudut pandang dari segi nilai keimanan, bahwa memang kalau seandainya tadi disampaikan ini adalah perbuatan setan dan setan harus kita hindari termasuk virus ini. Karenanya bahwasanya kalau yang Maha Pencipta lantas kemudian kita imani betul, kita smart, tidak harus ada sebuah nilai ketakutan, diyakini bahwa ini bisa menimbulkan sebuah nilai imunitas baik fisik kita ataupun mental kita. Memang banyak dokter yang saya ikuti dalam seminar-seminar mengatakan, jikalau kita ingin memerangi virus ini, maka harus imunitas yang luar biasa. Ini mungkin dalam tinjauan sains, tetapi dalam tinjauan agama juga begitu. Orang yang hatinya tenang, itu hakul yakin, maka dihindarkan dari segala macam penyakit, bahkan bisa jadi imunitasnya ini adalah kuat. Satu contoh, orang yang tanpa sebuah nilai problem, yang oleh hukum agama itu terlepas, yakni orang gila, seperti kayak gitu saya mencontohkan. Karena dokternya saat memberikan wawasan terhadap saya, itu adalah ya yang dicontohkan orang gila. Kenapa orang gila itu kemudian imunitasnya kuat? Tidaklah, padahal apa yang kemudian dimakan dan lain sebagainya, dari tong sampah dan lain sebagainya, tapi justru mereka eksis yang saya maksud. Nah, karena dia senantiasa kuat, smart, selalu senantiasa bahagia,
no problem. Nah, yang paling esensi kalau dihubungkan dalam sebuah sains yang banyak dikupas oleh para medis, orang gila jaga jarak sama kita. Makanya tentunya akhirnya kemudian apa? Imunnya kuat. Ini satu tinjauan yang sederhana saja. Karenanya kalau itu adalah ciptaan Tuhan, yakin dengan iman kita bahwasanya hidup itu adalah kausalitas. Syai'in sababa fa'atba'a sababa. Semua apa yang terjadi ini adalah sebab akibat dari ulah kita. Tuhan sudah menurunkan yang terbaik. Contoh, hujan diturunkan, bagi kita kan menganggap itu baik semuanya. Tapi manusianya muncul. Dilihat dari sudut mana. Kalau seandainya kita ini profesinya adalah petani tambak dan sawah, maka kita menganggap bahwa hujan itu adalah nikmat. Tetapi kalau seandainya hujan itu turun pada petani garam, maka kita anggap itu adalah sebuah siksaan. Nah, karena itulah dengan kalimat lain bahwa agama tetap diperlukan dalam satu solusi pemerangan COVID ini. Lantas di dalam satu kapasitas agama juga menganjurkan tidak boleh kemudian ansih bahwasanya dianggap bahwa semuanya itu adalah kaplingan agama. Maka kita juga fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tinjauan vertikal juga tinjauan horizontal. Tinjauan horizontalnya adalah hal yang berhubungan dengan sains tadi. Dan kita tetap percaya sebagai bentuk ikhtiar kita. Itu agama Islam memberikan sebuah statement seperti itu, bahwasanya kita berdoa, itu agama, domainnya. Kita ikhtiar, berusaha, itu adalah bentuk seperti sains tadi. Dan yang kemudian, semuanya kalau sudah kita bolehkan, maka bentuk tawakal ini. Dan kita serahkan kepada Tuhan, yang terbaik menurut ukuran Tuhan, dan terbaik menurut ukuran diri kita. Terima kasih, saya kira itu Pak John. Terima kasih Ustadz Ali, luar biasa penjelasannya. Semoga ini menambah wawasan, mencerahkan terutama bagi nanya dan juga bagi kami semua, terutama dari perspektif Islam. Saya kira kita minta satu atau dua lagi Bapak Ibu dosen untuk bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan Kenneth tadi. Barangkali Pak Thomas bisa memberikan sedikit komentar terhadap pertanyaan tadi. Silakan Pak Thomas. Oke, terima kasih. Sebenarnya apa yang dijelaskan Ustadz Ali itu sudah wakili ya, bahwa dalam perspektif iman Kristen, ya tentu menangani pandemi COVID ini, di samping memang kita juga harus mencari penyelesaian lewat sains, ya. Tetapi juga sebagai umat beragama, Indonesia kan negara yang sangat religius ya. Tentu juga harus berdoa. Jadi menurut saya intinya adalah kita harus berusaha, kita harus ikhtiar istilahnya. Nah, menggunakan sains itu juga bagian dari sebuah ikhtiar, dan juga berdoa dengan keyakinan kita masing-masing itu juga bagian dari ikhtiar. Nah, kalau ini memang bisa bekerja sama, alangkah luar biasanya gitu. Jadi kita tidak semata-mata mengandalkan sains, namun kita juga tidak semata-mata hanya berdoa saja, tidak mencari solusi secara saintis, karena Tuhan mengaruniakan manusia akal budi, dan akal budi itu harus digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi. Jadi menurut saya itu dua-duanya dikerjakan Pak saya. Ya, terima kasih. Itu aja sih. Terima kasih Pak Thomas, Pak dan Pak Ali, Ustadz Ali. Saya kira dua jawaban ini mewakili jawaban dari Bapak Ibu dosen. Saya kira sama saya saja. Tambahkan Pak John. Oh, tambah. Oke, silakan Ustadz Mastan. Boleh. Iya, oke, sedikit aja. Hanya Siap. sebagai closing statement dari pertanyaan tadi. Saya rasa sains itu pun juga yang menyediakan adalah Tuhan. Sebagai salah satu bentuk solusi terhadap sakit yang diderita.
Sebagai salah satu contoh, ketika kita sakit, nggak mungkin kita hanya mengandalkan spiritual. Yang Islam hanya pergi ke masjid, untuk yang Kristen pergi ke gereja, yang Hindu dan Buddha pergi tempat ibadah, nggak mungkin. Jadi kita butuh ke dokter. Dokter itu bagian daripada sains. Kita suntik, kita minum obat itu juga bagian daripada sains. Kalau kita hanya mengharap kepada Tuhan, ya Tuhan segera selesaikan. Ya nggak mungkin lah, oh yo beres, tak selesai nanti, ya nggak bisa begitu. Artinya kan Tuhan juga menuntut kita untuk berusaha. Jadi kolaborasi antara spiritual dan juga sains tadi memang dibutuhkan. Spiritual itu menunjukkan bahwasanya itu adalah keterbatasan kita, bahwasanya yang menyembuhkan dan juga bisa meminimalisir ataupun menghapus pandemi ini adalah Allah, adalah Tuhan yang Maha Esa. Sains adalah menunjukkan bahwasanya kita sebagai umat manusia wajib untuk berusaha menangani pandemi COVID ini. Terima kasih Pak John, itu aja closing statement saya. Terima kasih Ustadz Masan. Baik adik-adik mahasiswa, pertanyaannya luar biasa ini. Kalau saya sendiri sebenarnya kalau memang membedakan seperti itu, saya kira tidak juga harus membedakan karena ya sains juga merupakan ekspresi, itu resapan dari Yang Maha Kuasa. Allah itu juga hadir melalui tangan-tangan sains yang kita katakan dokter dan lain-lain itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, selamat sore Meli. Saya kira baik kalau kita langsung berikan saja kesempatan interaktif. Meli, selamat sore. Meli Margareta dari kelas. Meli, silakan. Kesempatan kami berikan untuk memparafrasekan secara lisan ya pertanyaanmu. Silakan. Jadi saya ini kan bingung Pak, karena kan ada pasti dengan adanya pandemi seperti ini, apalagi ini penyakit baru, pasti akan ada yang namanya uji coba untuk menghasilkan obat dan lain sebagainya. Nah, pada titik tertentu obat itu kan pasti harus diuji cobakan kepada manusia. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata obat itu nggak cocok sama manusia dan ternyata kemudian menimbulkan adanya kematian yang tidak diinginkan, meninggal dan lain sebagainya. Kan pada zaman-zaman dahulu juga banyak ya kejadian seperti itu. Nah, itu apakah sejalan dengan agama atau apakah ada solusi lain gitu? Terima kasih. Terima kasih Meli. Jelas ya Bapak Ibu pertanyaannya. Kita langsung saja minta komentar. Bu Ida, barangkali ada komentar dari pertanyaan Meli tadi. Silakan Bu Ida kalau ada pertanyaan. Ada jawaban, silakan. Baik, Meli, jadi sebenarnya pada prinsipnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan dari sebuah sesuatu yang sudah kita yakini ya, itu pasti akan memiliki yang namanya resiko atau akibat. Itu semua hal, apapun itu. Nah, tapi yang dan kita juga tidak mungkin juga ketika ada satu hal kemudian kita bersikap apatis, artinya juga tidak mau tahu atau bahkan mungkin takut yang berlebihan begitu ya. Karena memang setiap hal yang dilakukan itu pasti memiliki resiko ya. Nah, oleh karena itu ya kalau saya pribadi saya meyakini bahwa orang-orang yang di sana yang sebagai ilmuwan yang telah menemukan resep-resep lah, menemukan obat-obat khusus, tentunya mereka nggak mungkin ngawur istilahnya kan begitu ya. Karena kan pasti ada etika untuk bagaimana mengeluarkan obat itu dikeluarkan. Kemudian ada etika bagaimana itu tahap uji cobanya itu pasti ada etika-etikanya, kemudian ada prosedur-prosedurnya. Nah, yang pasti bagi kita sendiri ya, sebagai penerimanya ini ya sekarang bergantung kepada kita apakah kita berani untuk menghadapi kondisi yang seperti ini, karena biar bagaimanapun apa yang kita putuskan tetap ada risikonya kok. Kita nggak taking juga tetap ada punya risiko. Ketika kita taking pun kita akan ada risiko. Jadi coba carilah sebuah jalan tengah
yang bisa meminimalkan risiko tersebut. Jadi artinya salah satunya sebenarnya jalan tengahnya adalah ya itu tadi, ketika kita saat ini ketika kita apa namanya hidup ini dengan kondisi yang seperti ini, ayo mari kita belajar untuk menjaga diri supaya kita juga tidak harus bergelut dengan penyakit-penyakit itu at least meminimalkan kita untuk apa namanya berhubungan dengan pencobaan konsumsi obat tersebut gitu kan istilahnya ya. Tapi ya ini balik lagi jangan takut berlebihan, semuanya pasti ada ininya, etika untuk mengeluarkan hal tersebut. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ida. Oke, kita minta lagi satu tanggapan dari Bu Wayan. Bu Wayan, silakan Bu Wayan. Ya. Halo Bu Wayan. Oke, ya. Oke. Pertanyaan dari saudara Meli ya, Margareta. mengenai uji coba obat ya yang sampai menyebabkan orang meninggal. Ya. Seperti yang dikemukakan oleh Bu Ida tadi bahwa sebelum obat-obatan itu diujikan kepada manusia, saya kira para peneliti itu tidak sembarangan. Dia sudah meneliti dengan seksama, kemudian sudah yakin, ya, secara sains sudah yakin bahwa obat itu adalah aman, ya, bagi manusia. Nah, kemudian kalau terjadi sebaliknya setelah diuji cobakan kepada manusia, di sini kita harus kembali kepada kuasa Tuhan, ya, kuasa Tuhan, karena segala sesuatu itu adalah diciptakan oleh Tuhan, segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Nah, kalau manusia hanya bisa berusaha, tadi sudah berusaha secara seksama dengan teliti, toh kemudian hasilnya adalah sebaliknya. Itu adalah kita kembalikan sebagai umat beragama kepada kuasa Tuhan. Karena manusia itu tidak bisa menentukan sesuatu itu pasti, gitu, ya. Manusia hanya bisa berusaha, gitu. Ibu Ida tadi sudah panjang lebar juga menjelaskan, ya. Saya sependapat dengan Bu Ida. Jadi dengan demikian bukan berarti kita itu takut, gitu ya, di dalam melakukan uji coba. Kalau kita takut berarti kita tidak pernah menemukan suatu kebenaran. Itu asalkan di dalam membuat obat misalnya tidak dilakukan secara sembrono tadi. Gitu. Sudah melalui etika yang ada, gitu ya. Nah, itu saya kira tambahan dari saya. Oke, terima kasih Bu Ida. Berikut Pak Masan, barangkali ada komentar, silakan Pak Masan. Atau kalau ada dipersilakan, kalau dirasa tidak sedikit lagi. aja. Oke, enggak. Sedikit aja Pak John. Enggak. Saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Ida dan juga Bu Wayan ya. Bahwasanya semuanya itu pasti ada yang namanya uji coba. Sebuah produk yang dihasilkan itu untuk mengetahui oh ini bagus, oh ini kan pasti melalui yang namanya uji coba. Bagaimana ketika uji coba itu mengalami yang namanya sampai meninggal dan lain sebagainya. Ya tadi dikatakan oleh Bu Ida, memang resiko itu pasti ada. Resiko itu pasti ada dan saya yakinlah tidak akan sampai lah. Karena semua itu sudah diukur, dosisnya sudah diukur sedemikian rupa oleh pakarnya atau ahlinya dalam memberikan solusi seperti halnya kayak tadi vaksin dan lain sebagainya dalam mengatasi COVID-19 ini. Saya rasa juga penting untuk mengadakan yang namanya testimoni tadi.
Jadi nggak perlu terlalu takut yang berlebihan, apalagi sampai kita mendramatisir, mengeneralisir, wah sehingga heboh. Jadi kewajiban kita sebagai warga dan juga sebagai umat yang beragama, ayo kita tunjukkan bahwasanya kita peduli terhadap kondisi negara yang saat ini mengalami ujian yang begitu hebat, sehingga dampaknya begitu besar, baik secara ekonomi dan lain sebagainya. Kita mari bantu pemerintah, setidaknya kita memberikan kepada masyarakat rasa percaya diri untuk menghadapi ini secara bersama-sama. Begitu Pak John. Terima kasih Pak John. Oke, matur nuwun Pak Masan untuk tambahannya. Ini menarik apa yang ditanyakan oleh siapa tadi, Margaret ya, Meli. Saya teringat pada dua sistem etika, ini utilitarianisme dan deontologi. Kalau utilitarianisme itu menekankan pada hasil. Jadi tidak peduli motif dan proses itu seperti apa, yang penting mendatangkan hasil yang baik dan bermanfaat bagi orang. Tapi deontologi bilang tidak. Dia bilang jangan melihat hasilnya, kita harus mulai dengan motifnya. Dan pertanyaan Meli tadi, coba kalau dalam perspektif Katolik kami menjawabnya dengan pandangan prinsip double effect prinsipnya Thomas Aquinas. Dia bilang kalau motivasi kita adalah membunuh, maka sebuah tindakan itu adalah tindakan tidak tepat. Tapi kalau motivasinya adalah untuk kebaikan banyak orang, untuk agar kita keluar dari pandemi, bukan bermaksud membunuh, tujuan memang membunuh, itu tidak itu dibenarkan, maaf. Kita tidak melihat sebagai suatu tindakan tidak tepat karena memang dia punya motivasi yang baik. Hanya efek sampingnya, misalnya kematian dan lain-lain, itu sebagai efek samping, bukan sebagai tujuan dalam dirinya. Saya kira itu tambahan dari saya dari perspektif Katolik. Kita tambahkan beberapa 1-2 pertanyaan lagi ya Bapak Ibu dosen. Saya melihat ada beberapa pertanyaan baru muncul. Ada yang bahkan tidak sesuai konteks topik diskusi kita pada sore hari ini. Tidak tahu apakah harus diberi komentar, silakan nanti Bapak Ibu. Coba kita cek dulu pertanyaan yang relevan dengan topik diskusi. Oke, selamat sore Juan. Halo Juan, halo, selamat sore. Iya, sore Juan. Pak. Sore Pak. Oke Juan, silakan Juan. Tolong disampaikan secara lisan pertanyaan. Oke, saya mau bertanya berkaitan dengan kalau banyak orang yang berkumpul untuk melakukan ibadah, tapi di sini konteksnya tidak melakukan physical distancing ya. Karena kan sebenarnya harus physical distancing untuk memberhentikan penyebaran virus ini. Tapi justru ada banyak pihak yang bilang kalau nggak usah takut untuk ibadah, nggak usah takut untuk berkumpul, karena kita itu tujuannya ibadah gitu. Dengan dasar argumennya itu jangan biarkan pandemi ini menjauhkan kita dengan Tuhan. Tapi kan kalau beribadah dengan tidak menerapkan physical distancing juga meninggikan risiko penyebaran dari virus ini. Seperti itu. Jadi saya ingin bertanya tentang pendapat Bapak Ibu tentang ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Juan Timothy. Oke, kita mulai dari siapa? Bu Ida, barangkali ada komentar. Ini ada pertanyaan dari Juan Timothy tadi. Dari perspektif Buddha, barangkali ada hal-hal yang bisa Ibu sampaikan kepada kami. Ya, yang pasti kalau memang aturannya harus physical distancing, seharusnya kita semua mencoba untuk menaati ya. Jadi artinya saya pribadi pun saya kira ada beberapa yang memang mungkin pandangannya kurang meluas untuk hal tersebut ya, sehingga berpikir bahwa ketika berhubungan dengan Tuhan harus selalu menuju ke tempat ibadah dan harus melakukan bersama-sama, misalnya seperti itu. Saya kira itu pasti ada pandangan-pandangan tertentu yang mungkin memang harus diluruskan. Tapi yang pasti memang ketika saat ini kalau memang aturannya secara protokoler kita harus berjauhan, nah memang akan lebih baik untuk kita mematuhi itu untuk kita supaya pandemi ini bisa cepat berlalu gitu ya.
dan bisa cepat berlalu sehingga kita semua bisa kembali lagi untuk menjalankan aktivitas kita secara normal ya. Itu pendapat saya sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Ini dari perspektif Buddha. Kita minta Pak Ustadz Ali. Ustadz Ali. Ya. Oke, Ustadz. Saya sebagaimana yang disampaikan sama Bu Ida ya, bahwasanya ibadah karena ini kaitannya dengan hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta, maka tetap kita harus melaksanakannya, tetapi bentuk ikhtiar tadi yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan himbauan daripada pemerintah atau sains itu sendiri yang tadi kalau kita berbicara sains secara medis, kita harus secara realita memang kita harus menjaga jarak. Tetapi dalam satu konsep banyak di tempat-tempat banyak orang mengatakan bahwa yang namanya yang menciptakan itu adalah Tuhan, maka kemudian kalau seandainya kita jauh dari Tuhan, maka ibarat sayap itu kita hilang satu. Nah, maka saya harus ingin sampaikan ini adalah experience is the best teacher di lingkungan kami. Justru orang yang sering tidak banyak nilai peribadatannya dan kemudian ketakutannya sangat tinggi, maka ini adalah mohon maaf menjadi sebuah blunder sendiri. Dan sebagai bentuk parameter yang kena, memang di lingkungan saya adalah banyak orang yang mohon maaf tanda kutip ini menengah ke atas. Dan rata-rata daripada ini yang saya lihat adalah mereka yang memang banyak menghindar dari tempat peribadatan dan bersembunyi. Tatkala kemudian berada di rumah pun juga tidak beribadah yang saya maksud. Ini dalam hemat saya. Sementara yang kemudian aktif di sebuah tempat peribadatan, lantas kemudian segalanya diserahkan kepada Tuhan, tanpa mengecualikan daripada nilai-nilai physical distancing tadi, maka ternyata imunnya luar biasa gitu loh. Karenanya kita sebagai umat beragama, kalau agama Islam mengatakan bahwa kalau kita sudah berusaha, kalau kita sudah berdoa, kalau kita sudah iman dan takwa kita itu adalah kuat di hadapan Tuhan dan melaksanakan perintah daripada umarok kita atau pemerintah kita, saya mohon maaf, yang sedemikian ini yang ada di lapangan memang apabila itu toh kena, kata Quraisy Shihab tadi, maka inilah yang disebut dengan mati syahid, gitu loh. Kalau di dalam perspektif Islam, mati syahid. Tetapi kalau orang sangat menjaga diri, ketakutannya luar biasa, lantas kemudian peribadatannya pun juga dia itu kurang, artinya sedikit mengendorkan dari tensi ibadah daripada sebelum adanya COVID, mohon maaf. Yang saya tahu, itu pun kalau seandainya apa yang disampaikan sama Quraisy Shihab tadi, maka blunder. Dari sisi spiritual atau agama, blunder. Dari segi sains pun juga blunder. Gitu. Karenanya saya berharap si penanya tadi bahwasanya tidak menjustis itu hanya sebagian kecil. Orang yang mengatakan bahwasanya kita tanpa harus yang jelas pokok kita itu beribadah. Yang sedemikian pun saya juga tidak sependapat. Nah, itulah sebagai pandangan saya. Mari kita kolaborasikan. Jadi semuanya itu tetap diperlukan. Terima kasih Pak John. Oke, sama-sama Ustadz. Terima kasih juga. Pak Thomas, apakah masih ada? Tadi sinyal lemah dan kemudian keluar kalau nggak salah. Pak Thomas, selamat sore. Oke. Selamat sore, ya, Pak. Silakan. Oke, Pak. Silakan, Pak Thomas. Terima kasih untuk pertanyaan terakhir tadi ya. Dalam konteks pandemi ini, ketika beribadah bersama-sama tapi tidak melakukan protokol kesehatan, alasannya tidak rasa takut dan sebagainya. Nah, teman-teman,
biasanya orang-orang yang seperti itu di kalangan umat Kristen, dia berpegang pada janji Allah, janji Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Memang di situ dikatakan, misalnya saya akan membaca ya. Mazmur 91 ayat yang ke-5 misalnya, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu, dan seterusnya. Nah, ayat ini diklaim sebagai janji pelindungan Tuhan atas pandemi. Saya percaya karena saya orang Kristen dan saya juga seorang pendeta, seorang dosen teologi, bahwa ini memang janji Tuhan bagi orang yang berlindung kepadanya terhadap malapetaka. Demikian firman Tuhan yang lain, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Dengan janji ini lalu kita menjadi orang yang tidak bijaksana, menjadi orang yang sembrono. Ya, menurut saya justru terkesan menjadi orang yang apatis kalau seperti itu. Ya, ya tentu sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang berbangsa dan bernegara, ya kita juga taat kepada Tuhan, tetapi juga taat kepada pemerintah yang ada. Kalau memang aturannya untuk memutus mata rantai COVID itu dengan social distancing, ya harus kita ikuti. Kita tidak boleh mengatasnamakan janji Tuhan, perlindungan Tuhan, lalu kita menjadi tidak bijaksana, lalu kita menjadi orang yang sembrono. Karena dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 3 itu dikatakan seperti ini, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Tentu kita tidak mau dikatakan orang yang tak berpengalaman. Tentu kita semua adalah orang yang bijak. Jadi hati-hati mengklaim janji Tuhan, karena di tempat lain juga dikatakan bahwa Tuhan itu, kita tidak boleh mencobai Tuhan dengan janji-janji itu, lalu kita menjadi orang yang tidak bijaksana. Saya rasa itu Pak, jadi kita tetap walaupun ibadah bersama tetap harus ikuti protokol selama pandemi belum berlalu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Thomas. Oke, baik Bapak Ibu dosen dan adik-adik, kita tadi sudah sepakat bahwa diskusi kita ini paling lama kita akhiri pukul 15.30. Tersisa satu pertanyaan sekarang yang saya kira relevan dengan topik. Kita minta Saudara Cindy dari KPC. Halo, selamat sore, Cindy. Sore, Pak. Oke, silakan Cindy secara lisan menyampaikan pertanyaanmu. Nah, jadi aku mau bertanya, karena sekarang kan kita itu nggak boleh bertemu dengan orang banyak atau menghindari kerumunan atau keramaian, sehingga kita tuh harus melakukan social distancing gitu toh Pak. Jadi sekarang banyak ibadah yang dilakukan secara online. Nah, apakah dengan melakukan ibadah secara online seperti ini dapat merusak tata cara ibadah yang telah biasa kita lakukan? Misalnya sendiri pada gereja Katolik itu, kita kan harus menerima tubuh dan darah Kristus yang kita lambangkan sebagai hosti. Apakah dapat merusak tata cara ibadah? Menurut Bapak gimana? Oke, baik. Ini untuk pertanyaan untuk agama Katolik, atau biar nanti semua dosen ini sebagai pertanyaan pemungkas. Nanti semua Bapak Ibu dosen bisa memberikan komentar. Kalau untuk Katolik, adik, saya kira Paus sudah memberikan instruksi yang jelas bahwa selama pandemi ini, karena ini soal ancaman terhadap keselamatan nyawa, kita diminta untuk juga patuh terhadap protokol dengan bisa menyelenggarakan misa secara online tanpa mengurangi inti substansi dari Ekaristi itu sendiri.
Kemudian di siasati kemarin, kalau dalam Ekaristi, adik Cindy kalau mengikuti secara online, ketika penerimaan tubuh darah Kristus itu kita gantikan dengan doa bersama. Saya kira kalau iman yang kuat ya direpresentasikan dengan iman yang kuat, maka Ekaristi juga utuh bagi kita, sebagaimana ketika offline kita mengikuti itu. Memang gereja hari-hari ini belum mengeluarkan instruksi resmi apakah membakukan misa online seperti itu. Ini hanya tanggapan sementara kita terhadap wabah yang datang. Yang minus malum daripada sama sekali tidak diselenggarakan Ekaristi, ya kita buat tapi dengan cara online untuk menjawab kerinduan-kerinduan umat yang ingin agar Ekaristi itu tetap dirayakan. Oke, itu. Lalu kalau dalam gereja Katolik kita tidak berseberangan dengan inti-inti ajaran seperti itu ya, tradisi suci misalnya. Kecuali kita mengubah perayaan Ekaristi yang dari dulu seperti itu, tradisi kita rawat, diubah sejauh mungkin dengan banyak sekali unsur-unsur yang dimasukkan, mungkin itu merusak. Tapi kan tidak. Saya kira rumusan liturgisnya tetap kita jalan sebagaimana yang kita terima. Oke, itu dari perspektif Katolik. Kita minta dua komentar dari yang mewakili agama Buddha dan juga Islam, Ustadz Mahsan dan Bu Bayan. Silakan Ustadz Mahsan duluan. Halo Ustadz. Iya, tadi pertanyaannya pas saya tidak putus jaringan, Pak John. Bisa diulangi pertanyaannya? Iya, jaringannya putus tadi. Oh, oke. Ada di chat Pak sebenarnya pertanyaan Cindy. Oh, oke. Soal ritual-ritual yang berubah dari yang sering konvensional Pak, lalu diubah misalnya dalam Katolik itu kami tidak lagi Ekaristi menerima tubuh dan darah hostia, tapi melalui online, kan ada perubahan-perubahan seperti itu. Apakah itu merusak kalau dalam Katolik liturgis atau ritual dalam perspektif Islam ya, seperti itu Pak. Silakan Pak Mahsan. Terima kasih. Sebenarnya di Islam pun juga kemarin kalau kita sholat nggak bisa lah kita sholat online ya. Tapi mungkin ada ibadah-ibadah seperti halnya yang sifatnya jamaah melibatkan jemaah banyak seperti istighosah, tahlil kemarin itu. Kita menyikapi ini, kita doa bersama dengan Zoom meeting dengan ini dan lain sebagainya, tidak merusak esensi daripada doa itu sendiri karena tetap sakral meskipun kita memakai yang namanya Zoom lah. Adanya teknologi ini kan bagian daripada sunatullah ya, sunatullah Pak John. Jadi nggak ada masalah bagi kita ketika kita mengikuti ceramah online, ketika kita mengikuti yang namanya istighosah secara online dan juga tahlil secara online yang kemarin diadakan oleh organisasi NU, yaitu saya rasa tidak merusak daripada esensi kesakralan doa tadi. Saya rasa tetap. Kenapa? Karena memang kondisinya kita seperti ini. Memang kalau kita kumpul di satu tempat bersama-sama itu memang lebih nyaman, ya, lebih nyaman karena kondisinya seperti ini. Satu sisi kita juga harus menjalankan ritual kita, satu sisi kita juga harus mengikuti protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Supaya apa? Ya, supaya tidak menjadi klaster baru. Itu aja Pak John. Bertanya kepada Ustadz Mahsan. Mohon maaf Pak John. Kalau ini secara langsung dilihat di milieu, di lingkungan daripada Ustadz Mahsan sendiri, di Sidotopo yang saya maksud, prosentasenya banyak mana dalam kaitan berdoa bersama itu yang menggunakan online sama kemudian bertatap muka langsung dan juga fisikal itu ya. Jadi ini nanti bisa dibuat sebuah perbandingan. Oke. Alhamdulillah sejak Ramadan kemarin di tempat kami Ustadz aman-aman saja. Kami melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Kita tetap ke masjid, kita tetap ke mushola, namun tetap ada yang namanya protokoler. Ada protokoler. Ada yang namanya
jaga jarak, tapi di situ kita disediakannya namanya hand sanitizer, cuci tangan, cuci muka, dan kita mengedukasi masyarakat. Kesempatan kita Ramadan kemarin itu mengedukasi masyarakat melalui sholat tarawih, kita tetap adakan kultum. Itu kami tetap melaksanakan. Memang jemaah berkurang daripada yang sebelumnya, jemaah berkurang. Tapi ketika kita mengedukasi semakin bertambah dan semakin banyak, sehingga masyarakat tidak perlu takut, ya, tidak terlalu terlalu parno. Selama ini kita kan terlalu parno, takut dan lain sebagainya, sehingga tadi katanya jenengan bisa menurunkan imunitas kita sehingga gampang terkena. Makanya kuncinya kan cuma satu, kita harus happy, kita harus senang. Apalagi bicara ibadah, kita yakin Allah yang menjaga kita sedunia. Ya Qahar itu Allah sebenarnya. Kita hanya sebagai manusia melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita, berusaha dan berdoa. Terima kasih. Oke. Ya, sedikit tambahan Pak John. Silakan. Tidak sampai setengah menit. Tidak sampai setengah menit. Bahwasanya kita sebagai umat beragama yang kemudian berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita dalam menghadapi pandemi COVID ini, seringkali kita terbentur dengan sebuah realita di lapangan, sehingga kemudian membandingkan kita tatkala beribadah sangat begitu ketatnya, tapi kenapa kemudian misalkan di tempat mal ataupun mungkin di pasar-pasar krempyang itu lantas kemudian ada banyak yang kemudian dianggap pembiaran seperti kayak begitu, sehingga inilah sebagai pekerjaan rumah bagi kita sebagai tokoh umat beragama yang kemudian harus menghadapi sedemikian itu. Terima kasih Pak John. Mudah-mudahan ada sebuah solusi. Amin. Terima kasih Ustadz Ali. Oke, berikut kita minta Bu Wayan yang dari perspektif agama Hindu. Silakan Bu Wayan. Ya, terima kasih Pak John. Untuk ibadah daring, gitu ya. Apakah ini akan merubah tata cara beribadah? Nah, selama adanya COVID-19 ini adalah suatu musibah atau suatu pandemi yang sepertinya kita melawan musuh yang tidak kelihatan. Nah, itu. Sehingga kembali lagi antara sains dan agama itu harus kolaborasi ya di dalam menangani masalah ini. Nah, kemudian ibadah daring itu saya kira kalau ibadah itu adalah tujuannya kita beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau dalam perspektif Hindu, Tuhan itu ada di mana-mana, itu dulu. Ya, Tuhan ada di mana-mana. Sehingga tidak kepura pun ini terjadi di Hindu pada saat hari raya Nyepi. Ya, yang seharusnya ada ara-ara anogogo itu semuanya tidak dilaksanakan. Ya. Kemudian umat beribadah dari rumah masing-masing. Nah, mengikuti anjuran protokoler dari pemerintah. Saya kira dalam hal ini tidak mengurangi esensi dari ibadah tersebut. Karena satu tadi, Tuhan itu ada di mana-mana. Yang penting adalah niat kita. Nah, itu. Kemudian kenapa? Kemudian tata cara beribadah bersama-sama itu di dalam perspektif Hindu adalah untuk menjalin hubungan sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, adanya tempat ibadah bersama, kemudian kita beribadah bersama-sama. Di situ di samping kita saling memberikan motivasi, ya kita adalah menjalin hubungan sosial antara sesama umat di sana. Itu. Nah, kemudian kembali kepada esensi ibadah. Ibadah itu adalah nilainya itu adalah kembali lagi kepada individu. Apakah individu itu sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh dalam beribadah? Itu semua nilainya adalah tergantung pada dirinya sendiri. Gitu. Kalaupun dia beribadah di rumah,
kalau dia tetap bisa yakin dan percaya sungguh-sungguh, maka hasilnya juga akan lebih baik daripada beribadah bersama tetapi tidak memiliki niat yang sungguh-sungguh. Gitu. Nah, jadi kuncinya di situ adalah tergantung pada individunya. Nah, kebersamaan itu adalah untuk membentuk komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Itu saya kira. Walaupun daring itu tidak masalah. Daring ini kan dilakukan selama ada bahaya. Ya, kalau sudah normal kembali, saya kira akan dilakukan kembali sebagaimana tata cara semula. Itu kalau menurut pandangan. Terima kasih banyak Bu Wayan. Luar biasa kami kemudian tahu soal perspektif Hindu, terutama ritual-ritual yang berkaitan dengan masa pandemi ini. Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah saya kira kurang 5 menit lagi, 5:30. Ada masih satu pertanyaan, tapi saya kira pertanyaan ini nanti kita jawab di kelas kita masing-masing. Karena saudara-saudara kita yang beragama Islam harus sholat di WA. Oke, nanti grup WA kami copy lalu akan dijawab Bapak Ibu di kelas masing-masing. Oke, baik, luar biasa adik-adik mahasiswa, pertanyaan yang disampaikan pada dialog lintas agama kita pada sore hari ini. Tentu pertanyaan ini memantik kasanah kita untuk makin mengenal perspektif dari komunitas-komunitas spiritual yang lain di luar komunitas spiritual kita yang kita imani, dan tentunya ini makin membuat kita toleran terhadap kemajemukan agama yang ada di negara kita, makin memahami, membuka diri, inklusif, terbuka soal pemahaman-pemahaman yang ada. Kurang lebih semuanya punya keterarahan yang sama adik-adik. Kalau kamu mendengar dari tadi, konsepnya sama. Kurang lebih secara substansi kita tidak banyak perbedaan. Saya kira itu. Terima kasih untuk partisipasi adik-adik pada sore hari ini, luar biasa. Terutama kita juga mengucapkan banyak terima kasih. Ya, kita tepuk tangan untuk Bapak Ibu dosen yang pada sore hari ini sudah membagikan kita pengetahuan, mencerahkan. Saya merasa seperti teredukasi, makin kaya pengetahuan kita soal perspektif-perspektif iman yang lain berhadapan dengan pandemi COVID ini. Kiranya apa yang hari ini kita bicarakan itu menjadi pegangan bagi hidup kita ke depan, adik-adik. Tadi disinggung oleh Ustadz Ali, jangan sampai kita begitu ramai memeriahkan konsep-konsep physical distancing hanya untuk otoritas spiritual agama, tapi kemudian absen ke hal-hal lain gitu. Jadi mimbar-mimbar kita juga mungkin dikayakan dengan hal-hal seperti itu, sehingga kita juga sadar bukan hanya tidak ke gereja atau ke masjid atau ke ini, tapi juga ke tempat-tempat publik seperti itu, makin mawas diri. Akhirnya tahu kita diminta untuk punya kejeniusan menempatkan diri gitu. Oke, dan juga seperti yang Bu Wayan tadi sampaikan, luar biasa, terutama hal-hal itu interaksi kita secara vertikal individu dengan Yang Maha Kuasa. Seremoni penting juga, tapi yang juga tidak boleh ditiadakan itu relasi kita secara vertikal antara kita sebagai pribadi dengan Yang Maha Kuasa. Supaya kita pergi ibadat bukan karena supaya dilihat rekan saya di gereja di samping gitu, tetangga saya yang Katolik di samping, supaya diberi atribut dia rajin ke gereja, enggak juga seperti itu. Artinya bahwa itu datang dari dalam, ya dibuat secara maksimal, total gitu, memang kesadaran diri. Oke, luar biasa rekan-rekan, adik-adik semua. Saya kira kita tutup acara dialog lintas agama pada sore hari ini dengan sama-sama berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita. Semoga kita sisipkan dalam intensi pribadi kita, semoga pandemi ini segera berakhir, terutama kita dikuatkan sehingga imunitas juga makin bagus, tidak pikiran dan lain-lain. Oke. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bapak Ibu dosen, adik-adik, doa mulai. Selesai.
Baik, dengan demikian dialog lintas agama kita Selasa 25 September hari ini selesai, kita tutup. Bapak Ibu dosen dan adik-adik bisa meninggalkan forum tatap maya ini. Terima kasih Ustadz, Pak Bu Wayan, Bu Ida, Pak Thomas, Ustadz Mahsan. Bu Ida, Bu. Pak Thomas. Jangan lupa Mbak Elsa. Ya, Mbak Elsa, mana ada Mbak Elsa?